Pemirsa, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita berjumpa dalam video tentang sosialisasi Aradas atau Arahan Dasar Pastoral Keuskupan Agung Palembang di Gereja Paroki Santo Gregorius Agung, Jambi. Keuskupan Agung Palembang yang populer disingkat dengan KAPAL memiliki beberapa paroki yang tersebar di 3 provinsi sebagai wilayah kerjanya, yakni Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Jambi. Salah satu dari paroki tersebut adalah Paroki Santo Gregorius Agung yang berkedudukan di Provinsi Jambi. Paroki ini merupakan salah satu paroki termuda di Keuskupan Agung Palembang dan merupakan pemekaran dari Paroki Santa Teresia Jambi. Keuskupan Agung Palembang memandang bahwa gereja dewasa ini menghadapi tantangan yang berat. Salah satu dari tantangan berat tersebut adalah sulitnya menyatukan langkah untuk bisa berjalan bersama dalam menghidupi iman bergereja. Sementara itu, para ahli mengemukakan bahwa sulitnya melakukan jalan bersama tersebut dapat disebabkan oleh berbagai macam perubahan, seperti perubahan sosial, misalnya perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, dan perubahan ekologi atau lingkungan hidup, misalnya lingkungan hidup yang hijau dan subur menjadi lingkungan hidup yang kering dan gersang, yang pada dasarnya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan difasilitasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, Keuskupan Agung Palembang memandang perlu untuk mengangkat isu ini, bahkan menjadikannya sebagai isu utama dalam Sinode ketiga Keuskupan Agung Palembang yang diselenggarakan pada tahun 2022 yang lalu. Hal ini terlihat jelas dari tema yang diusung dalam Sinode ketiga ini adalah berjalan bersama, persekutuan, partisipasi, dan misi. Puji Tuhan, dalam Sinode ketiga ini, Keuskupan Agung Palembang telah berhasil merumuskan Ardas atau Arahan Dasar Pastoral yang terdiri dari 4 aspek penting, yakni misi, visi, spiritualitas, dan program prioritas yang akan menjadi pedoman penting bagi umat dan imam dalam menghidupi iman bergereja untuk masa 10 tahun ke depan. Setelah Ardas Pastoral ini berhasil dirumuskan, maka tugas selanjutnya adalah melakukan sosialisasi atau promulgasi kepada seluruh umat yang ada di keuskupan ini. Di Paroki Santo Gregorius Agung Jambi, kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara unik bersamaan dengan perayaan Ekaristi pada tanggal 5 Februari 2023 yang lalu. Dikatakan unik karena dokumen Ardas Pastoral ini dikemas dalam tulisan di atas kanvas yang cukup besar, kemudian ditempatkan dalam sebuah tandu dibentuk seolah-olah seperti kapal atau bahtera untuk mengingatkan umat bahwa saat ini gereja sedang menghadapi tantangan berat bagai sebuah bahtera yang sedang mengarungi samudra luas nan ganas. Tandu yang dibentuk seperti perahu atau bahtera ini kemudian bersama umat diarak mulai dari belakang gereja hingga ke depan altar di dalam gereja. Perarakan ini seolah-olah hendak mengingatkan kita pada perarakan tabut perjanjian Allah pada zaman purba seperti yang disebutkan dalam kitab suci. Menariknya, perarakan ini diiringi dengan tarian Melayu Jambi yang seolah-olah hendak menegaskan bahwa Paroki Santo Gregorius Agung yang memang secara de facto berada di daerah sepucuk Jambi 9 lurah adalah bagian dari Jambi. Lebih menarik lagi adalah ketika perarakan tiba di depan pintu utama gereja, sebelum masuk ke dalam gereja, terlebih dahulu dilakukan berbalas pantun antara salah seorang wakil umat dengan Romo Pidjen yang dalam hal ini disebut sebagai duta uskup. Layaknya budaya Melayu di mana raja memberi titah kepada rakyat dan rakyat siap mendengar raja bertitah.
Dalam hal ini, raja maksudnya adalah Bapak Uskup. Dalam acara berbalas pantun ini, wakil umat memohon agar duta uskup mengabarkan titah Bapak Uskup. Demi mendengar permohonan tersebut, kemudian duta uskup mengajak umat masuk ke dalam gereja untuk mendengarkan titah yang akan disampaikannya. Tentu saja dalam hal ini, pengertian dari titah tersebut adalah ardas atau arahan dasar pastoral yang akan menjadi pedoman bagi umat dan imam dalam menghidupi iman bergereja selama 10 tahun ke depan. Dalam promulgasi atau pencanangan ini, satu persatu komponen ardas pastoral tersebut, mulai dari misi, visi, spiritualitas, hingga program prioritas, dibacakan oleh duta uskup, yakni Roma Fitjen dari Keuskupan Agung Palembang, kepada seluruh umat yang hadir, dengan harapan seluruh umat yang hadir dapat memahaminya dengan baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Tapi jangan lupa, silahkan pencet terlebih dahulu tombol subscribe agar channel kita ini semakin berkembang. Kepada Anda yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Baiklah pemirsa, selamat menyaksikan. Here we go. Perayaan misa meriah menyambut arah dasar Keuskupan Agung Palembang akan segera dimulai. Perarakan dimulai memasuki gereja. Setelah perarakan memasuki gereja, pintu masuk ada 3 dan dimohon umat masuk ke gereja dengan tetap menjaga ketertiban.
arah dasar Keuskupan Agung Palembang. Dari muka rumah, anak-anak dihimbau datang. Dari muka pintu, orang tua dihimbau mendengarkan. Wahai duta uskup, tapi hormat kami pasang, pesan yang Tuan bawa siap kami dengarkan. Perahu Bidar, pelayar dari Palembang, kacang lako menanti di tepian Batanghari. Benarlah kami, Duta Uskup Palembang, inilah titah uskup untuk umat di negeri Batanghari. Anak Batanghari menangguk di muara hemat, ikan semah menggelepar di ujung tanggul. Wedarkanlah titah Tuan Uskup kepada umat, telinga dan hati kami menerima sambil merunduk. Memijah ikan jauh di sungai Bahar, mengembala ternak jauh di kem gunung. Bila umat sungguh ingin menerima kabar, marilah masuk, dengarkan titah Uskup Agung. Menyusun kapal yang berisi arah dasar pastoral Keuskupan Agung Palembang yang menandakan kapal arah dasar Keuskupan Agung Palembang kini berlabuh di dermaga Paroki Santo Gregorius Agung Jaya. Prosesi diiringi depan kapal roti dan anggur, lalu kemudian juga ciri khas makanan-makanan ciri khas Jawa. Peristiwa ini menunjukkan ciri khas kita sebagai orang Jawa yang siap mengkomunikasikan arah dasar pastoral Keuskupan Agung Palembang dalam situasi dan kondisi setempat kita, keberadaan kita di Jawa. Kemudian kita bersama-sama proses masuk ke dalam gereja, diiringi dengan lagu gereja Balai Raya, dan bersama pula menyatukan hati, jiwa kita hari ini, mengungkapkan syukur atas karya keselamatan Tuhan yang terwujud di dalam kehidupan kita. Dan akan hadirnya ada pastoral Keuskupan Agung Palembang yang akan berguna, yang akan mengarahkan perjalanan kita selama 10 tahun ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kini kita akan bersama-sama membuka dan membentangkan layar ini yang menandai kapal yang berlaku siap untuk melanjutkan perjalanan. Umat Allah Paroki Santo Gregorius Agung Jaya menyambut dan siap melanjutkan perjalanan gereja di Keuskupan Agung Palembang. Maka ini saya mengundang Romo Pijen, Romo Derek Pastoras Atmo Jaya untuk maju membuka seluruh layar arah dasar pastoral Keuskupan Agung Palembang dan membacakan isi didampingi oleh para
Saudara-saudari, kita sebagai keluarga suara Palembang memutuskan untuk meraih masa depan kita dengan visi hidup yang akan jabat saat ini. Umat Katolik Keuskupan Agung Palembang sebagai saudara-saudari Kristus adalah garda dan terang dunia serta sakramen keselamatan bagi seluruh ciptaan. Visi ini kemudian akan ditempuh melalui misi yang kita kembangkan. Ada 8 misi yang kita mau perjuangkan dalam kurun 10 tahun ke depan. Pertama, membangun keluarga sebagai eklesia domestika yang harmonis dan sejahtera seturut ajaran magisterium gereja. Kedua, meningkatkan kapasitas dan militansi umat beriman. Ketiga, mengokohkan paguyuban persekutuan umat beriman Katolik. Keempat, membangun komunikasi dan persaudaraan sejati dengan semua orang serta keberanian menyuarakan kebenaran. Kelima, meningkatkan kecintaan akan tanah, kebangsaan, kebinekaan dan NKRI. Keenam, meningkatkan partisipasi dalam kecerdasan kehidupan bangsa, memajukan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Dan ketujuh, meningkatkan kepedulian kepada yang miskin, lemah, dan terpinggirkan. Dan yang kedelapan, mencintai dan merawat bumi serta lingkungan sebagai rumah bersama. Itulah visi sebagai cara kita mewujudkan visi kita. Untuk itu kita membutuhkan daya rohani yang membantu kita untuk mewujudkan visi-visi kita. Maka semangat rohani kita adalah seperti Yesus Kristus berkenan kepada Bapa karena kasih yang tanpa pamrih dan tidak pilih kasih dalam semangat persaudaraan yang sejati. Dalam rangka mewujudkan visi-visi itu, kita punya program prioritas yang hendaknya kemudian lalu diwujudkan, diperjuangkan oleh kita sebagai bagian dari keuskupan. Ada 9 program prioritas. Yang pertama adalah gerakan pastoral dan katekese keluarga sebagai eklesia domestika. Kedua, gerakan pastoral dan katekese komunitas basis gereja. Ketiga, gerakan pastoral dan katekese digital. 4, gerakan pastoral dan katekese liturgi atas dasar pemahaman PP 2020. 5, gerakan pastoral dan katekese berbasis data. 6, gerakan pastoral dan katekese ekologi. 7, gerakan pastoral dan katekese optional work dan komunik. 8, realisasi dan transformatif serta gerakan cinta tanah air dan bangga akan kekayaan kebinekaannya. 9, revitalisasi dan optimalisasi serta sinergi komunikasi dan lembaga-lembaga karya yang ada di keuskupan kita. Ditetapkan di Paroki adalah satu latihan pada hari Minggu pertama hari dimulai tahun liturgi 27 November 2022 bertanda Monsiulius tahun. Demikian saudara-saudari, arah dasar keuskupan agung kita yang disemangati dengan logo yang ada di hadapan kita dengan motto Deus Caritas Est, Tuhan adalah kasih. Itu spirit keuskupan kita, kasih Kristusnya mewarnai seluruh ujian kita dalam mewujudkan visi-misi keuskupan kita. Selamat berjuang, selamat bersiaga dalam kebersamaan Tuhan berkati.
khususnya di paroki Santo Refugius Agusta. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti pada saat Anda keluar dari gereja, pintu-pintu sudah ada ibu-ibu RI dengan seragam biru yang akan membagikan flyer yang isinya adalah apa yang dilakukan di hadapan kita. Jangan ditinggal di rumah dan jangan ditinggal di gereja. Dibawa keluar, diselipkan di hati, kita dan monggo sedang dibaca, direnungkan, dan inilah yang menjadi layanan yang berkembang bagi perjalanan kita sebagai gereja, bagian dari keuskupan agung. Ini mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Tuhanlah bintang pedoman, arah dan tujuan. Hidupnya penuh tantangan, penuh perjuangan. Gelombang badai dan taufan menghadang di jalan. Mungkinkah bahtera tahan sampai ke tujuan? Di pantai kebahagiaan satu dengan Tuhan. Mari bersatu, mari berpadu dalam satu iman, dalam Kristus Tuhan sampai ke tujuan. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Tuhanlah bintang pedoman, arah dan tujuan. Namun sering terbelokkan ke pantai yang tenang, melalaikan amal karya, gentarkan derita. Hanya dengan ketabahan kan sampai tujuan. Tanpa semangat berkorban kan musnah